Kenapa nyembah batu di semua tempat haram dan musyrik kafir? Kenapa malah nyuruh nyembah batu yang ada di Arab? Halal bahkan sampai dicium-cium. Itu pandangan Pak Web bagaimana? Saya rasa terlebih lagi ada sebuah firman yang menjelaskan, sesungguhnya aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui rasulku atau utusanku. Utusan atau rasul yang dimaksud itu kan hidup. Kenapa hidup kok disebut utusan? Kenapa hidup disebut rasul? Karena hidup adalah ruh Tuhan. Aku ambil sebagian ruhku lalu aku utus untuk menghidupkan makhluk. Artinya rasul atau utusan itu kan hidup, hidup yang menggerakkan kita bisa itu ini. Nah kalau kita apapun yang kita lakukan tidak melalui hidup, Tuhan itu tidak kenal. Kalau sudah dalam kesadaran hidup, apakah ada kematian? Tidak ada, masalah nggak ada. Penyakit orang no, melarat orang no, masalah orang no, sedih orang no, menderita tidak ada, mati tidak ada. Kurang apa? Ini saya lanjutkan ke pertanyaan. Kenapa nyembah batu di semua tempat haram dan musyrik kafir? Kenapa malah nyuruh nyembah batu yang ada di Arab? Halal bahkan sampai dicium-cium. Itu pandangan Pak Web bagaimana? Saya rasa dua-duanya sama, Mas. Nyembah batu di Pulau Jawa ya musyrik, syirik. Nyembah batu di luar Jawa juga sama. Lalu nyembah batu kok. Iya betul Pak. Apa bedanya nyembah batu di Jawa dengan menyembah batu di luar Jawa? Sama-sama batu yang disembah. Sama-sama batu, betul. Podo-podo sesat ya. Sama-sama sesatnya. Leluhur kita itu tidak nyembah batu. Hanya saja dia berdoa di samping batu, ya. Bukan menyembah batu. Iya betul. Kalau sama-sama menyembah batu, sesat meskipun itu di luar, di Jawa sama-sama sesatnya. Ketika manusia saling mengadili manusia lain, terus dia ibadah, apakah ibadahnya itu akan terhapus? Padahal orang itu melihat kebaikan dari ucapan, bukan tindakan. Bisa saya katakan percuma. Percuma. Kenapa Pak? Tapi bisa saya gambarkan seperti ini. Lantai rumah saya banyak debunya, ya. Lantai rumah saya banyak debunya. Terus saya mau menyapu lantai rumah saya yang banyak debunya. Tapi sebelum nyapu lantai, saya berjalan di lumpur dulu. Setelah selesai berjalan di lumpur, terus saya nyapu lantai saya. Nggih. Iki ngono kuwi terus piye? Jadi bar disapu, debunya bersih kan? Tapi di belakang saya itu kan bekas kaki saya nginjek lumpur itu kan wakeh. Jadi capek kok saya nyapu itu nggak ada manfaatnya. Lah wong kotor nih kok nembur ini. Orang gunanya orang manfaatnya. Bagaimana Pak Web cara melihat kehidupan lampau kita sendiri? Manunggal. Iya. Dengan manunggal, jangankan kehidupan masa lampau. Dengan sikon manunggal, Tuhan itu tidak gaib, Mas. Bodoh saya katakan kalau Tuhan itu gaib. Berarti orang yang mengatakan Tuhan itu gaib omong kosong ya? Omong kosong. Karena apa? Karena dia tidak mampu melihat. Untuk orang-orang yang bisa melihat Tuhan, yo gak gaib toh. Nah untuk bisa melihat Tuhan harus manunggal. Ya.
jangankan yang lain, Tuhan saja bisa kita saksikan apa liyane dalam keadaan manunggal. Yang paling rumit, yang paling sulit, yang paling dianggap apa ya misterius kan Tuhan. Nah, wong Tuhan saja bisa kita saksikan, apalagi selain Tuhan kan? Dalam keadaan manunggal. Berarti bisa disaksikan Pak ya? Iya. Kalau dalam bahasa spiritualnya, bagi orang-orang yang makrifat, ya Tuhan tidak gaib. Ini bahasa spiritual. Tuhan itu gaib bagi mereka yang belum makrifat, belum mengetahui. Nah, kalau Tuhan saja bisa diketahui, apalagi selain Tuhan. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita Pak Web. Siap. Apakah bisa mati muksa bagi orang awam yang tidak praktek samadhi dan lain-lain, hanya hidup penuh kesadaran dan laku baik? Bisa. Bisa. Apakah mati muksa itu capaian tertinggi kejawen? Tidak. Tidak. Terus yang kematian tertinggi itu parameternya bagaimana Pak? Sempurna. Sempurna ya? Iya, sempurna. Sempurna, bahasa simpel. Kalau harus diperpanjang, sempurna adalah kembali kepada asal-usul kejadian, atau bali maring asal-usul sangkan paraning dumadi. Itu pencapaian tertinggi ilmu Jawa. Bukan moksa. Bukan muksa Pak ya? Bukan. Moksa itu pengecut. Ya, karena jenuh menghadapi penderitaan dunia kan, akhirnya moksa. Wani perang ya muksa pengecut loh. Bisa itu Pak Web sedikit diceritakan tentang perjalanan mati muksa itu seperti apa? Apakah mati dulu atau jasmani mendadak hilang? Bisa diceritakan sedikit tentang mati muksa. Apakah itu mati dulu atau jasadnya mendadak hilang gitu? Beliau belum mati gitu maksudnya Pak. Iya, iya. Bisa sedikit diceritakan perjalanan orang muksa itu seperti apa? Iya. Orang muksa itu ada ilmunya ya. Iya. Ada ilmunya. Artinya ada japa mantranya. Nah, japa mantra untuk muksa ini dapat ditempuh dengan bertapa. Satu misal saya tidak mampu menghadapi penderitaan dunia, atau saya mengalami malu yang teramat sangat, atau saya takut banyak dosa katanya, atau saya mendapat tantangan perang tapi saya merasa tidak mampu mengalahkan lawan saya. Nah, ini biasanya ini seseorang itu akan mengambil keputusan untuk moksa. Lah, untuk moksa biasanya lagi kalau dia punya keluarga, dia akan meninggalkan pesan sama keluarganya. Tapi kalau tidak punya keluarga, dia langsung bisa mencari tempat yang aman bagi dia untuk melakukan samadhi berhari-hari. Bisa dikategorikan dengan bertapa. Paling tidak 7 hari 7 malam bersamadhi. Itu paling tidak. Kalau ilmu moksanya masih tipis, itu bisa lebih dari 7 hari. Bisa lebih dari 7 hari, bisa 9 hari, bisa 11 hari, bisa 13 hari, bisa 15. Hitungan ganjil setelah 7 hari. Kalau ilmu moksanya masih tipis. Tapi kalau ilmu moksanya itu sudah mumpuni, sudah bagus, itu setidaknya butuh waktu 7 hari 7 malam untuk bisa moksa. Jadi moksa itu tidak mengalami perpisahan antara ruh dengan wujud. Jadi dia pergi secara bersamaan, jiwa raganya itu pergi secara bersamaan. Itu pun tidak sekonyong-konyong atau otomatis lenyap, itu enggak. Jadi bergantung dari sisi mana tubuh yang lebih banyak baiknya. Satu misal, kaki saya yang lebih banyak melakukan kebaikan, maka yang lenyap itu dimulai dari kaki saya.
terus lenyap sampai tidak ada bekas. Dan di sana dia tidak kembali kepada asal, ya. Dia tidak bali mering asal usul sangkan parani dumadi. Lalu orang moksa ini di mana? Orang moksa itu berkumpul di kedaton kadewatan. Terus ini Pak, keistimewaan orang yang matinya moksa itu seperti apa? Orang yang mati moksa itu istimewanya jika dia menghendaki, dia bisa nitis kepada keturunannya. Seperti itu. Jadi orang yang mati moksa, keistimewaannya dia bisa nitis lagi ke dunia di keturunannya, entah itu cucunya atau buyutnya atau siapa saja, atau mungkin muridnya bisa. Bisa ya. Oke Pak Led, terima kasih.